Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahroni, MPM 1872-2060, mata kuliah Statistika, jurusan Budidaya Tanaman Perkebunan, Program Studi Produksi dan Manajemen Industri Perkebunan, Politeknik Negeri Lampung, tahun 2021. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang yang berjudul Pertumbuhan bibit kelapa sawit Elais guineensis Jax pada berbagai media pada fase pre-nursery tingkat petani di Desa Badak Mekar, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai, Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Nah, yang bab 1 pendahuluan yang melatar belakangi penelitian ini yaitu kelapa sawit adalah komoditas utama perkebunan Indonesia karena nilai ekonomi yang tinggi dan merupakan tanaman penghasil minyak nabati terbanyak di antara tanaman penghasil minyak kedelai, zaitun, kelapa, dan bunga matahari. Kelapa sawit dapat menghasilkan minyak nabati sebanyak 6 ton per hektar, sedangkan tanaman yang lainnya hanya menghasilkan minyak nabati sebanyak 4-4,5 ton per hektar menurut Sunarko 2007. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk mencari media tanam yang terbaik bagi pertumbuhan bibit kelapa sawit pada fase pre-nursery. Bab 2 pembahasan. Metode regresi yang diwujudkan dalam suatu model matematis. Pada analisis regresi, variabel diberikan menjadi dua bagian, yaitu variabel respon variabel atau biasa juga disebut variabel bergantung, dependent variable, dan variabel explanatory atau biasa disebut penduga, predictor variable, atau disebut juga variabel bebas, independent regresi. Adalah suatu metode analisis statistik yang digunakan untuk melihat pengaruh antara dua atau lebih banyak variabel. Hubungan variabel tersebut bersifat fungsional dan variabel. Regresi terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu regresi sederhana, linear sederhana, dan non-linear sederhana. Dan regresi berganda, linear berganda, atau non-linear berganda. Koefisien determinasi pada regresi linear sering diartikan sebagai berapa besar kemampuan semua variabel bebas dalam menjelaskan varians dari variabel terkaitnya. Secara sederhana, koefisien determinasi dihitung dengan mengkuadratkan koefisien korelasi R. Persamaan regresi. Linear sederhana merupakan suatu model persamaan yang menggambarkan hubungan suatu variabel bebas, prediktor X dengan satu variabel tak bebas, response Y, yang biasanya digambarkan dengan garis lurus. Regresi linear mempunyai persamaan yang disebut sebagai persamaan regresi. Persamaan regresi mengekspresikan hubungan linear antara variabel tergantung, variabel kriteria yang diberikan simbol Y dan salah satu, atau variabel bebas, prediktor yang diberikan simbol X jika hanya ada satu prediktor dan X1, X2 sampai dengan Xk. Jika terdapat lebih dari satu prediktor, menurut Hammer dan Howitt tahun 2006, 134. Faktor-faktor yang mempengaruhi variabel Y, uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik adalah persamaan statistik yang harus dipenuhi pada analisis regresi linear berganda yang berbasis ordinary least codes OLS. Jadi analisis regresi yang tidak berdasarkan OLS tidak memerlukan persyaratan asumsi klasik. Misalnya regresi logistik atau regresi ordinal. Demikian juga tidak semua uji asumsi klasik harus dilakukan pada analisis regresi linear. Misalnya uji multikolinearitas tidak dilakukan pada analisis regresi linear sederhana, dan uji autokorelasi tidak perlu diterapkan pada data cross-seksional. Kemudian uji heteroskedastisitas. Uji ini bertujuan untuk melakukan uji apakah pada sebuah model regresi terjadi ketidaknyamanan varian dari residual dalam satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Apabila varian berbeda disebut
heteroskedastisitas salah satu cara untuk mengetahui ada tidak heteroskedasitas pada suatu model regresi linear berganda, yaitu dengan melihat grafik scatter plot atau dari nilai prediksi variabel terkait, yaitu serit dengan residual error, yaitu spread apabila tidak terdapat pola tertentu dan tidak menyebar di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas. Untuk model penelitian yang baik adalah yang tidak terdapat heteroskedastisitas. Ghazali tahun 2006. Kemudian uji autokorelasi menurut Ghazali 2006 dapat muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu yang berkaitan satu sama lainnya. Permasalahan ini muncul karena residual tidak bebas pada satu observasi ke observasi lainnya. Untuk model regresi yang baik adalah pada model regresi yang bebas dari autokorelasi. Untuk mendeteksi terdapat atau tidaknya autokorelasi adalah dengan melakukan uji run test. Kemudian pengujian koefisien regresi ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen X berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependent Y. Signifikan berarti pengaruh yang terjadi dapat berlaku untuk populasi, dapat digeneralisasikan. Koefisien regresi B adalah kontribusi besarnya perubahan nilai variabel bebas. Semakin besar nilai koefisien regresi, maka kontribusi perubahan semakin besar, demikian pula sebaliknya akan semakin kecil. Kontribusi perubahan variabel bebas X juga ditentukan oleh koefisien regresi positif atau negatif. Kemudian uji F adalah pengujian terdapat koefisien regresi secara simultan. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh semua variabel independen yang terdapat di model secara bersama-sama. Simultan terdapat variabel dependen. Kemudian uji T. Tes melakukan pengujian terhadap koefisien regresi secara parsial. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui signifikasi peran secara parsial antara variabel independen terhadap variabel dependen dengan mengasumsikan bahwa variabel independen lainnya dianggap konstan. Berdasarkan cara memperolehnya, primer atau sekunder, pada penelitian ini sifat data kuantitatif yaitu data yang berbentuk angka pasti, kemudian data kualitatif yaitu data yang bukan berbentuk angka. Cara memperoleh data pada penelitian ini data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh peneliti langsung dari subjek atau objek penelitian. Yang kedua data sekunder yaitu data yang didapatkan tidak secara langsung dari objek atau subjek penelitian. Selanjutnya metode analisis data pada penelitian ini analisis regresi atau biasa disingkat sebagai ANAREG adalah metode yang digunakan untuk mengukur pengaruh variabel bebas terhadap variabel tergantung, membuat estimasi rata-rata dan nilai variabel tergantung dengan didasarkan pada nilai variabel bebas untuk menguji hipotesis karakteristik dependensi. Kemudian variabel data pada penelitian ini yaitu variabel biaya operasional adalah biaya yang dikeluarkan oleh pembibitan kelapa sawit, antara lain biaya pembelian bibit pupuk herbisida dan upah tenaga kerja. Biaya tersebut dikelompokkan menjadi dua, yaitu pertama sarana dan prasarana produksi, kedua upah tenaga kerja. Selanjutnya tahap langkah-langkah menjawab tujuan dengan melakukan praktik pada Excel. Nah, ini langkah-langkahnya yaitu pertama kita tulis data-datanya di dalam Microsoft Excel. Selanjutnya kita pilih data analisis, kemudian kita cari regression, kita klik oke. Kemudian akan muncul, kemudian kita pilih luas lahan X1, ini kita blok semua. Selanjutnya
input JRank ini kita